Oke, selamat datang kembali di lanjutan lab 4. Kali ini kita akan, sesuai janji saya akan menjelaskan tentang map dan kenapa harus memakai map. Tentu sebuah solusi itu datang karena ada sebuah masalah. Kita lihat di sini. Di sini kita memiliki book app ya, book app. Di sini kita memiliki database dari books. Di books ini kita bisa get by index juga, seperti saya jelaskan di contoh-contoh sebelumnya. Seperti contohnya di sini, itu bisa get by index directly. Tapi ada salah satu masalah di sini. Masalahnya adalah saya harus tahu indeks 2 itu apa. Saya harus tahu indeks 0, kosong itu apa. Indeks 1 itu apa. Nah, ini sangat menyusahkan kita ya sebagai human. Maksudnya sebagai manusia untuk mengingat nomor. Karena otak kita memang didesain untuk tidak mengingat nomor dengan baik, tapi kita mau mengingat kata itu lebih baik. Nah, ada salah satu fitur di Java namanya itu map. Map itu adalah sebuah kelas yang di situ menyimpan key dan value. Key-nya itu string, value-nya itu objek. Jadi value-nya bisa berbagai macam objek. Bisa itu string, bisa itu long, bisa itu kelas. Nah, dari key-nya ini teman-teman sudah tahu, oh, saya mau mencari yang bernama Bejo misalnya. Itu di situ saya sudah jelaskan. Key-nya adalah Bejo. Atau misalnya saya mau mencari postcode dari Jawa Timur misalnya. Kode posnya itu apa? Atau saya mau mencari kode untuk Indonesia. Misalnya gitu. Indonesia itu apa misalnya. Nah, kita langsung ke sampel contohnya ya. Contoh itu kalau tidak memakai studi kasus itu seperti biasa mungkin kurang menarik di sini. Nah, di sini instead of ID ini biasanya kita pakai bukan untuk diekspos ke dunia luar. Jadi hanya aplikasi kita yang tahu. Jadi kita kasih nama misalnya, kita kasih search by name misalnya. Atau code lah, code. Customer code misalnya. Nah, code ini kita bisa expose ke dunia luar. ID itu biasanya kita pakai untuk sistem kita sendiri. Kalau kita expose ID, nanti potensi untuk dihack dari luar itu lebih besar daripada kita mengekspos yang lainnya. Oke. Dari code ini nanti saya akan mendapatkan langsung, tidak perlu index by index, tapi langsung ya. Langsung dari database customer itu namanya objek dari code ini. Jadi kalau teman-teman di programming itu ada namanya complexity ya, time dan complexity. Kalau collection itu complexity-nya itu L kayak gini, N. Big O notation dan N. Teman-teman nanti bisa search itu namanya big O notation. Kalau list itu memakai big O notation yaitu O N. N itu berarti jumlah data yang dimiliki. Misalnya di sini ada 3, berarti di sini N-nya adalah 3. Kalau saya mau search Oracle, di sini ada 3. Oracle di sini dia modelnya list itu algoritmanya dia bukan mencari langsung ke indeks ini, tapi satu-satu dari indeks ke 0 dulu. Apakah ada Oracle? Tidak ada. Maka dia akan lanjut ke indeks berikutnya. Di sini apakah sudah ketemu Oracle? Masih belum. Dia akan lanjut ke indeks berikutnya sampai ketemu Oracle. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan ya, ini masih 3 data. Itu caranya masih kurang efisien ya untuk mendapatkan kata Oracle ini. Bayangkan kalau data yang dimiliki itu ribuan atau bahkan jutaan data di real world application ya. Kalau di dunia aplikasi yang sebenarnya seperti banking atau telco atau macam-macam, itu datanya sangat besar. Nah, kalau kita memakai list dengan metode seperti ini, itu sangat tidak efisien. Itulah kenapa di Java ada namanya map. Ya, map. Kalau map itu memakai O1. Jadi dia langsung ketemu key-nya. Contohnya gimana code-nya itu? Oke, kita kembali ke customer ya. Kita memakai kita pakai book aja contohnya. Kita compare
kecepatannya nanti ya. Kita pakai map. Map itu key ya, seperti saya jelaskan tadi, yaitu key dan value. Key-nya itu nanti yang kita pakai untuk retrieve, value-nya itu objeknya akan di return. Kita pakai string. Terus di sini itunya apa namanya, objeknya book. Kita book map. Kita kasih nama book map new hash map. Oke. Sekarang kita kasih satu-satu book map, kita define satu-satu. Put code-nya apa? Misalnya code-nya Java. Di sini book-nya. Kita langsung copy aja ya. Copy dari sini biar lebih cepat. Terus kita extract. Biar lebih bagus codingnya, biar lebih terbaca, kita extract ke metode yang lain. Kita kasih nama book map. Get book map. Oke. Get book map. Di sini get book map. Kita kasih returnnya map string book, value-nya Java programming. Di sini kita kasih nama, terus return book map. Kita kasih nama web, terus di sini Oracle DB. Di sini saya mau search langsung, misalnya Oracle DB. Kita tinggal define seperti ini, book map, terus get. Namanya apa? Oracle DB. Kita lebih mudah mengingat nama bukunya, nama code stringnya ini, daripada harus mengingat-ingat indeksnya berapa. Terus kenapa kok kita lebih memilih ini? Seperti saya jelaskan tadi, kalau list itu memakai algoritma yang ini, sementara map itu memakai log O1. Teman-teman bisa Google ya nanti ya untuk lebih detailnya. Ini pelajaran matematika ini ya. Ini web, ini database. Kita run, langsung ketemu Oracle DB. Itu dia lebih cepat ya, karena dia langsung menuju ke tempat yang dituju. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Itulah kelebihan dari map. Terus di map ini kita juga bisa apa aja, kita lihat di sini ya, book map itu memiliki metode apa aja. Nah, di sini macam-macam. Di sini kita bisa ngelihat, kita bisa remove, kita bisa replace juga. Misalnya saya mau ganti Oracle DB menjadi MySQL ya. Oke. Replace Oracle DB. Saya ganti baru new book MySQL. MySQL book. Deskripsinya bebas ya, MySQL DB. Autornya kampus daring. Oke, kalau saya print ini, kalau saya print ini dengan key yang sama, ini, hasilnya nanti beda karena dia sudah di replace. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
Itu salah satu fitur yang dimiliki oleh Bookmap. Ada beberapa fitur lain dalam map ini ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman juga bisa bermain di sini. Bookmap. Kita bisa melihat put if absent juga ada. Jadi bisa remove. Nah, ini remove mapping for key from jadi dia akan membuang recordnya. Terus replace all juga ada. Size kalau mau teman-teman mau lihat berapa record yang ada di situ. Terus put tadi saya kasih contoh di sini. Terus ada dua sebenarnya put itu ya. Ada put atau yang kedua yaitu put if absent. Jadi bedanya apa antara satu dengan yang dua ini? Yang satu, meskipun di dalam map itu sudah ada misalnya nama kodenya key-nya itu adalah ABC, terus saya put lagi dengan kode yang sama, key yang sama, ABC lagi, maka dia akan mereplace. Jadi dia akan mereplace buku ini sudah ada. Kita kasih contoh langsung ya. Kalau kita print di sini Bookmap size kira-kira berapa? Di sini saya define 4 ya. Kira-kira di sini berapa? 3. Biar lebih mudah melihatnya, saya kasih tahu di sini map size is 3. Nah, terus ini kalau saya ganti di sini ya. Di sini saya ganti Java Programming. Waktu saya print di sini originalnya, apa yang akan tampil? Di sini tampilnya sebagai Java Programming. Ini sangat kalau teman-teman memiliki requirement misalnya ini tidak bisa diganti, nah itu akan menjadi masalah ya, karena memiliki key yang sama tapi kontennya berbeda. Nah, makanya di map itu ada namanya tadi Bookmap put if absent. Jadi kalau key-nya ini tidak ada, maka dia akan tambahkan. Tapi kalau ada, dia tidak akan tambahkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, if the specified key is not already associated with value, jika key-nya itu tidak ada, maka dia akan ditambahkan. Jika sudah ada, maka dia akan tidak ditambahkan. Jadi itu menghindari untuk merusak data. Jadi begitu ya untuk map. Oke. Sekarang waktunya quiz lagi ya. Oke, untuk exercise kali ini kita mulai membuat lebih kompleks ya senarionya. User, kita mau buat mini e-commerce untuk jual buku. Jadi customer login, di sini login berarti customer harus memasukkan username dan juga password. Jadi teman-teman propertinya customer itu harus memiliki at least 2 tadi, yaitu username dan password. Ketika username dan password yang dimasukkan itu match apa yang dimasukkan antara user dengan database yang teman-teman punya, maka dia adalah valid user. Jika dia tidak valid user, maka dia harus re-enter, harus masukkan nama username dan password lagi. Setelah valid user, dia berarti sudah bisa login, maka dia bisa mencari buku, search book. Buku tidak ketemu, search lagi. Buku ketemu, dia akan tambahkan dalam keranjang add to cart. Setelah ditambahkan dalam keranjang, apakah dia mau mencari buku lagi? Jika iya, maka dia akan kembali ke sini, search book lagi. Jika ketemu, tambahkan lagi sampai selesai. Jika sudah selesai, maka dia akan review dan selesai. Berarti di sini ada 3 data, paling tidak itu ada 3 tabel, yaitu customer, book, dan juga cart.
cut nanti ini fungsinya adalah untuk review dan finish. Tentunya nanti kalau sudah finish ya harus check out ya, bayar. Tapi untuk mini app ini tidak perlu sampai review, sampai finish saja sudah selesai. Jadi sekian untuk kali ini, semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini, dan kalau bisa kerjakan lab ini untuk praktisnya teman-teman, sehingga skillnya teman-teman itu semakin terasa dan keinginan teman-teman menjadi Java developer itu cepat tercapai. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar, salam satu bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.